Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi adhhaba anhumur rijza wa tahhar. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan berkenannya kita semua pada saat ini bisa kembali hidup di alam yang luar biasa indah ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan lamanya kita berpuasa dan melaksanakan ibadah lain di bulan Ramadan. Ini adalah mudah-mudahan bentuk syukur kita atas nikmat hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya, sehingga kita akan mendapatkan syafaatul uzma di akhirat kelak. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wasiat takwa pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menjaga ketakwaan kita yang telah kita bina sebulan lamanya, khususnya di bulan Ramadan. Ketakwaan kita yang kita pupuk
Dari mulai bangun tidur sampai bangun lagi, segala aktivitas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ikrar kita di setiap sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semangat inilah seharusnya yang akan kita tanamkan mulai dari tanggal 1 Syawal ini sampai kepada Ramadan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita supaya kita bisa menikmati kembali hidangan di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Harapan kita minimal ada 3 dari bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah amalan makbulan. Amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dzamban maghfuran. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa du'aan mustajaban. Doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena takwa inilah sebenarnya yang akan kita banggakan, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita usahakan dari pagi sampai malam, kalau tidak didasari takwa, maka harta ini bukan saja sia-sia, tapi malah mendorong kita untuk masuk ke jurang neraka. Keluarga yang kita hidupi, yang kita nafkahi, yang kita jaga di dunia, yang kita didik di dunia, kalau tidak didasari dengan takwa, mereka akan menuntut kita di akhirat kelak sehingga kita akan celaka di akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Mereka akan datang kepada kita, kakak kita, adik kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, datang kepada kita untuk saling meminta pertanggungjawaban. Ya firru, kita semua akan saling masing-masing, tidak akan bisa menolong satu sama lain, kecuali apabila kita di dunia ini semuanya didasari dengan nilai-nilai takwa. Insya Allah satu sama lain akan memberikan jalan kebaikan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentunya sebelum kita sampai di akhirat kelak, tentunya walaupun kita sedang mengantri menuju ajal kita, ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membersihkan diri kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena dosa-dosa inilah sebenarnya yang akan menjadi malapetaka kita di akhirat. Yang kedua adalah memperbanyak amal soleh. Amal soleh dengan iman ini adalah kunci surga, kunci keberkahan, kunci maghfirah. Iman, amal soleh. Mudah-mudahan janji-janji Allah melalui Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasul menyampaikan, barang siapa yang benar-benar melaksanakan saum di bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap penuh atas ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar dosa itu kita cari atau tidak kita cari, senantiasa mencari celah untuk datang kepada diri kita. Oleh karenanya, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah sekali lagi kita jaga
kesucian, kefitrian hari ini, di hari-hari berikutnya jangan sampai ternoda kembali, jangan sampai kita terbuai kembali dengan maksiat dan dosa. Karena apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang bahagia, orang yang akan selamat itu adalah yang selalu mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari berbagai dosa dan maksiat. Wa qad khaba man dassaha, dan orang yang akan celaka, orang yang akan menemui keterpurukan adalah orang yang membuat dirinya kotor. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah supaya hati kita terbina, supaya hati kita terarah menjadi hati kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan selamat nanti di akhirat ketika tidak bermanfaatnya harta dan keluarga, yaitu orang yang selamat ketika di dunianya dia mempunyai hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan, selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari hasud, selamat dari menuhankan makhluk. Rasulullah SAW suatu saat di dalam masjid sedang berhalaqah dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasul menunjuk arah pintu masjid. Rasul menyampaikan akan masuk seorang ahli surga. Para sahabat akhirnya menunggu-nunggu siapa yang akan masuk ke pintu masjid tersebut. Lalu ternyata datanglah seorang laki-laki dari golongan Ansor dengan bekas wudhu, jenggotnya masih basah, salah satu tangannya menenteng sandalnya, dan berlalulah informasi tersebut. Besoknya Rasul menyampaikan hal yang sama, akan masuk di pintu masjid itu seorang ahli surga. Para sahabat menoleh ke pintu masjid, dan yang masuk adalah laki-laki yang kemarin dari golongan Ansor dengan bekas wudhu di wajahnya sambil menenteng terompahnya. Di hari yang ketiga Rasul masih menyampaikan hal yang sama, dan yang masuk adalah orang yang sama. Salah seorang sahabat merasa penasaran, siapakah orang ini? Lalu sahabat ini menyamperi orang tersebut. Lalu dia berpura-pura bahwa di rumahnya sedang ada masalah dengan orang tuanya, dan dia meminta izin untuk bisa menginap di rumah orang ini. Lalu diizinkan. Lalu menginaplah selama 3 malam. Malam pertama, kedua, dan ketiga setelah dilihat oleh sahabat ini, ternyata tidak ada amalan yang besar, tidak ada amalan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang yang oleh Rasulullah disebut sebagai ahli surga ini. Sehingga sahabat ini sampai-sampai di dalam hatinya terbersit menyepelekan orang ini. Masa iya orang seperti begini menjadi penghuni surga yang sudah ditentukan di dunia ini oleh Rasulullah SAW. Sahabat ini hanya melihat orang ini setiap tidurnya, bolak-balik badannya dia mengucapkan zikir kepada Allah SWT. Dan yang kedua, dia ketika berbicara tidak ada perkataan dusta, melainkan semuanya adalah perkataan benar. Tapi apakah hanya itu amalan yang dia punya? Saat berpamitan, sahabat ini bicara kepada orang tersebut, wahai sahabatku, sebenarnya aku tidak punya masalah dengan keluargaku. Aku hanya ingin tahu sebenarnya amalan apa yang membuat engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah, tapi engkau tidak mempunyai amalan yang luar biasa. Sahabat Ansor tersebut menjawab, beginilah aku apa adanya.
hanya satu mungkin amalan yang senantiasa aku pelihara, yaitu di dalam hatiku tidak pernah ada iri dengki kepada hamba Allah yang lain dari karunia Allah yang diberikan kepada orang lain. Itulah sebabnya orang tersebut oleh Rasulullah SAW dijamin masuk surga, yaitu orang yang mempunyai qalbun salim, hati yang selamat. Rasulullah SAW menyampaikan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada yaqulul hasanatu kama taqulun narul hataba, rawahu Abu Dawud. Dalam hadis tersebut menyampaikan bahwa memang hasud, dengki, ini bisa memakan amal-amal kita seperti api yang menghanguskan, membakar kayu bakar yang kering. Setiap ada hasud, setiap ada dengki, maka amal kita sedang digerogoti oleh hasud kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang pertama, memelihara hati supaya hati kita tetap bersih selepas Idul Fitri ini. Yang kedua, marilah kita beramal, dan amal kita ini kita jaga, kita pelihara, jangan sampai batal. Rasulullah SAW menyampaikan, atadrunal muflis? Qalu al-muflisu la dirhama wa la mata'. Rasul menyampaikan, bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang bangkrut itu yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Rasul menjelaskan, faqalu innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut itu adalah dari umatku yang datang kepada Allah pada hari kiamat, komplit amalnya lengkap, sholatnya banyak, puasanya luar biasa, zakatnya banyak. Waqad yati qad syatama hada wa qadaba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Tapi selain membawa amal soleh yang banyak, ternyata dia membawa kezoliman kepada orang lain yang lebih banyak, sehingga fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Tidak bisa menebus kesalahan kezoliman kepada orang lain pada hari itu kecuali ditebus dengan amal solehnya diberikan kepada orang yang dia zolimi di dunia. Datang orang nagih, dikasih amal soleh. Datang orang yang pernah dizolimi, dikasih amal soleh. Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Orang masih datang, masih banyak yang menagih kepada dia, sementara amal soleh dia sudah habis. Apa yang dilakukan? Orang yang antri tersebut membawa dosa-dosanya di dunia, akhirnya diberikan kepada dia. Mungkin saja dosa zina, mungkin saja dosa riba, mungkin saja dosa membunuh, mungkin saja dosa-dosa yang lain yang berat. Tapi orang ini karena tidak bisa membayar kezoliman di dunia kepada orang-orang tadi yang antri, maka dosa-dosa ini akhirnya diberikan kepadanya. Dari dunia membawa amal soleh yang banyak, di akhirat menjadi pendosa yang banyak. Padahal dia tidak melakukan dosa tersebut, tapi ditransfer gara-gara di dunia kita belum selesai dari kezoliman kita, dari utang-utang kita, dari janji-janji kita, dari pekerjaan amanah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita akhir nanti dalam keadaan sudah selesai semua urusan kita dengan makhluk.
Semoga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal soleh tanpa dikurangi, dengan diberikan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita besok atau lusa dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa man yattaqillaha faqad faza fid dunya wal akhirah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا صيامنا وجميع عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.